voltmeter, ya. Di mana yang manapun ini dari yang dua jenis ini nanti akan ada error, gitu ya, karena eh, adanya tekanan dalam baik di eh, ampere meter maupun di voltmeter, ya. Nah, ini kemarin errornya. Kemudian kemarin juga kita udah bahas bagaimana kita mengukur eh, daya pada rangkaian AC atau bolak-balik, ya. Kemudian jenis-jenis wattmeter kita juga udah bahas minggu lalu, yaitu ada yang disebut dengan jenis dynamometer, ya. Ini eh, gambar rangkaiannya dan bagaimana cara menghubungkannya. Kemudian ada yang jenis induksi, ya, tipe induksi, ya. Eh, di mana tipe induksi inilah yang sering digunakan untuk mengukur daya di eh, kWh meter atau di yang ada di rumah-rumah, ya. Kemudian eh, eh, kita juga udah bahas bagaimana prinsip kerja dari dinamometernya, ya. Sorry, yang tipe induksinya. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan dengan pengukuran daya dalam sistem tiga fasa. Jadi yang kita bahas kemarin itu adalah pengukuran untuk sistem satu fasa. Nah, sekarang mungkin adik-adik bertanya, loh itu apa sistem tiga fasa, gitu ya. Eh, di dalam sistem kelistrikan kita itu sebenarnya dibangkitkan daya dari pembangkit itu sebenarnya adalah sistem tiga fasa, bukan satu fasa. Jadi kalau kita punya generator misalkan yang di rumah yang biasanya ya untuk daya kecil itu biasanya pakai satu fasa. Jadi ada yang satu fasa, ada yang dua fasa. Kalau dia sistem eh, satu fasa itu sistemnya hanya satu pasang begini antar ya, ini seperti ini fasa, ini ada satu jalur, ya, satu fasa, ini netral, ya. Jadi kalau yang ke rumah-rumah biasanya kita colokan kita itu kan ada dua kabel, ya, dua kawat. Satu ini adalah netral, ini satu fasa ini. Tuh, ya. Ada pasanya, ada netralnya, ya. Nah, jadi eh, ini yang kita hubungkan ke kalau kita punya apa namanya kawat apa namanya colokan maksud saya, ya, ini satu fasa satu netral. Nah, ke rumah-rumah biasanya kita langganan hanya satu fasa, tetapi kalau dari PLN sebenarnya di PLN itu dihasilkan dari generatornya itu sudah tiga fasa, ya. Jadi eh, generator sebagai pembangkit listrik, ya. Generator itu memang ada generator satu fasa. Fasa itu disimbolkan seperti ini atau sering juga ditulis ya satu uh, fasa seperti ini. Atau sering juga disebut satu fase, gitu, ya. Tapi ada juga diproduksi generator tiga fasa. Ya, seperti apa perbedaannya? Kalau satu fasa berarti di dalam belitan generatornya memang keluarannya hanya yang seperti tadi.
satu fasa, satu netralnya. Tetapi kalau yang tiga fasa itu dari generatornya, misalkan ini generator, ada rotor, memang dari sini udah ada tiga belitan. Sering disebut ini dengan fasa A, fasa B, fasa C. Atau sering juga dibuatkan simbolnya ini fasa R, ini fasa S, fasa T. Ya. Atau sering juga disebut dengan eh, fasa, ini disebut dengan fasa R, ini disebut dengan fasa Y, ini disebut dengan fasa B. Ya, tergantung negaranya ya. Biasanya untuk menyebutkan penamaan fasanya. Ya. Fasa A, fasa B, fasa C itu berbeda fasa 120 derajat. Ya, jadi tidak sefasa. Ini berbeda fasa 120 derajat. Ini ke sini 120 derajat. Ini ke sini 120 derajat. Ya, jadi fasa A mendahului 120 derajat dari B, B mendahului 120 derajat dari C, C mendahului 120 derajat lagi ke A. Seperti itu. Jadi eh, kalau di sini generatornya, nah ini nanti eh, akan disalurkan ke transmisi atau penghantar yang menghubungkan pembangkit dengan beban seperti ini. Nah, ini ke sini. Jadi ini generator. Nah, sekarang kita akan melihat yang menjadi topik kita sebenarnya di sini adalah bagaimana kita mengukur daya dalam sistem polifasa atau untuk tiga fasa gitu ya. Nah, sistem tiga fasa ini juga eh, ada beberapa jenis. Ada yang tiga fasa tiga kawat, ada juga tiga fasa empat kawat. Nih, ya. Kemudian ada yang di sini lagi nanti bagaimana kita mengukur eh, untuk sistem tiga fasa itu dengan menggunakan metode 2 wattmeter. Kalau yang ini menggunakan 3 wattmeter. Ternyata menggunakan 2 wattmeter dengan beban kita terhubung bintang itu bisa kita lakukan seperti ini nanti. Kita akan lihat. Kemudian ada juga yang terhubung delta. Jadi beban itu terhubung delta ini bebannya. Tetap tiga fasa juga. Nah, bagaimana pengukurannya kita akan lihat. Nah, ini yang akan kita bahas. Di samping juga nanti yang terakhir ini pengukuran daya dengan instrumen transformer atau transformator, transformator pengukuran. Oke, coba kita bahas mulai dari pengukuran daya tiga fasa tiga kawat. Rangkaiannya seperti digambarkan pada gambar yang ditampilkan di sini. Eh, kita lihat, oke, sebelah kiri tadi adalah generator, kemudian ada saluran, lalu di sebelah kanan ini adalah beban. Bebannya itu terhubung bintang, ya, terhubung bintang. Nah, kita akan mengukur eh, daya yang ada di sini. Sebenarnya yang mau diukur adalah daya di beban. Berarti berapa daya yang dikonsumsi oleh beban di fasa R ini, kemudian di fasa B, kemudian di fasa Y. Ya, tadi istilahnya kan ada R, eh, apa namanya, Y dan B. Berarti dia menggunakan istilah yang ini yang terakhir ini R, Y, B. Nah, untuk mengukur ini kita menggunakan wattmeter. Ya, wattmeternya itu adalah menggunakan jenis
eh, apa namanya kumparan arus atau CC kemarin ya, current coil. Kemudian PC itu adalah potential coil ya, seperti yang kita bahas minggu lalu. Nah, penempatannya kalau kita lihat ini kita eh, dapatkan tegangan nanti untuk PC itu berarti beda potensial antara titik ini dengan titik C. Oke, jadi eh, kumparan arus ya untuk W1, W2 ya terhubung dengan tiga jalur atau tiga saluran, yaitu saluran R, Y, dan B, kan gitu. Jadi wattmeter 1 itu untuk fasa R, wattmeter 2 di fasa Y, kemudian wattmeter 3 di fasa B. Ya. Kumparan potensial untuk 3 wattmeter ini terhubung dengan titik C. Ya, jadi beda potensial antara titik R dengan titik C. Ya. Kemudian titik C dengan titik N, titik netral, ini belum tentu tegangannya sama, ya. Dan sementara sebenarnya kita mau mengukur beda potensial di VRN sebenarnya di sini dengan di sini sebenarnya. Tetapi eh, hubungan ini kita lihat yang terukur di sini sebenarnya adalah jadi antara titik R dengan titik C, kemudian Y dengan C, B dengan C. Ya, jadi sebenarnya yang kalau yang dikonsumsi oleh beban sesungguhnya adalah ini P sama dengan VRN dikalikan IR, ya karena IR itu kan lewat ke sini, IR ini IR kan. Kemudian yang lewat ke sini itu adalah IB, ini IB. Kemudian yang lewat ke sini itu adalah I, oh sorry ini yang IB, ini yang IY. Berarti daya yang di sini berarti adalah IB dikalikan VBN. Yang di sini itu adalah IY dikalikan VYN. Yang di sini adalah IR dikalikan VRN. Gitu. Nah, jadi berapa dayanya? Berarti total P sama dengan VRN kali IR plus VYN kali IY plus VBN kali IB. Ya, cuma menjadi persoalan pembacaan wattmeter kita tidak langsung tegangan VRN, tapi yang diukur adalah VRC. Ini dia. Lalu VYC, lalu VBC. Nah, ini akan mengakibatkan nanti akan ada perbedaan yang terukur dengan yang eh, daya yang dikonsumsi sebenarnya. Ya. Ini masih lanjutannya, gambarnya itu adalah gambar yang di atas tadi. Ya, jadi kalau kita lihat perbedaan tegangan antara titik C dengan N itu adalah berarti VCN kurang sama dengan VC kurang VN. Jadi ini tegangan di VC dengan di VN. Itulah perbedaannya antara titik C dengan N, kita sebut VCN. Ya. Kemudian VRN itu sama dengan VR kurang VN sama dengan VR kurang VC plus VC kurang VN sama dengan VRC plus VCN. Sedangkan VYN ini, VBN ini. Nah, penjumlahan dari eh, yang dibaca oleh wattmeter itu berarti penjumlahan P1 plus P2 plus P3 adalah ini. Ya. Jadi kalau disederhanakan yang ini menjadi ini. VRN kali IR plus VYN kali Y plus VBN kali IB kurang VCN kali IR plus IY plus IB. Ya.
Nah, idealnya sebenarnya kalau setimbang daya apa namanya beban di sini, sebenarnya idealnya itu adalah IR plus IY plus IB sama dengan nol. Sehingga kalau seperti itu, ah, ini kalau ini nol, maka VCN dikalikan nol nol. Sehingga P1 plus P2 plus P3 itu akan sama dengan ini. PRN kali IR plus IVYN plus dikali I plus VBN kali IP. Nah, jadi eh, tetapi kenyataannya kalau tidak setimbang ini nanti tidak akan sama dengan nol, sehingga akan ada perbedaan yang terukur dengan yang sebenarnya. Tapi kalau dia ini sama dengan nol, maka ini yang terukur dengan yang sebenarnya jadi benar. Kemudian bagaimana kalau yang sistem tiga fasa eh, empat kawat? Ya, Eh, kenapa disebut empat kawat? Karena ada titik netral, ada kawat netral. Di sini disebut dengan kawat C. Kalau ini paling umum disering disebut kalau di Indonesia ini kawat netral. Ya. Nah, kalau seperti ini, ya. eh, Sama seperti yang tadi sebenarnya bahwa yang mau kita ukur sebenarnya daya di sini dengan daya di sini kali daya sama daya di sini. Nah, cuma lagi-lagi sama juga bahwa yang diukur adalah tegangan dari sini ke sini, dari R ke titik C, ya, sebut dengan titik C, VY dengan VC, VB dengan C. Nah, kalau kita lihat ya penjumlahan daya untuk tiga kawat empat fasa ini adalah VRN kali IR plus VYN kali IY plus VBN kali IB, ya. Kalau seperti ini berarti daya yang diukur itu benar-benar adalah daya yang sebenarnya dikonsumsi oleh beban. Oke. Kemudian untuk hubungan tiga fasa ini bisa juga ternyata kita ukur hanya dengan memanfaatkan 2 wattmeter. Ya, jadi kita tidak perlu 3 wattmeter, memiliki 3 wattmeter, tapi 2 wattmeter pun bisa kita ukur dayanya. Coba kita lihat kumparan koil dari wattmeter katanya itu terhubung dengan saluran R dan B. Ya, yang ini saluran R dan saluran B. Ya, kemudian kumparan tegangan atau potential coil itu terhubung dengan saluran R dan Y. Oke, dan B dan Y secara berturut-turut. Jadi eh, perbedaan titik ini dengan titik ini. Jadi dari sini sampai ke sini. Kemudian dari titik ini sampai ke titik ini juga, ya. Itu untuk kumparan koilnya. Sehingga pembacaan wattmeter itu berarti adalah untuk wattmeter 1 P1 sama dengan VRY dikali IR sama dengan VRN kurang VYN kali IR. Kemudian wattmeter 2 yang ini. Ya. Kemudian dari situ penjumlah daya yang dikonsumsi adalah penjumlahan P1 plus P2 di substitusi yang tadi yang di atas ini. Kemudian kita akan dapatkan VRN kali R plus VBN kali IB kurang VYN kali IR plus IB. Ya, jadi untuk eh, dengan menggunakan hukum Kirchhoff, ya, penjumlahan arus pada titik N harus sama dengan nol, ya, di sini seharusnya, ya, di titik ini, ya, harusnya harus sama dengan nol, ya, maka
IR plus IY plus IB sama dengan 0. Sehingga bisa dituliskan, karena di sini tadi ada apa namanya, mana dia, IR plus IYB. IR plus IR plus Y plus B, maka persamaan 725 itu bisa ditulis ulang menjadi persamaan 726. P1 plus P2 sama dengan VRN dikali IR plus PYN kali IY plus VBN kali B. Nah, ini eh, daya yang dikonsumsi oleh eh, VRN, VYN, dan VBN yang di sini. Gitu ya. Nah, jadi ini tetap bisa kita eh, eh, hitung daya, bukan dihitung ya, diukur daya yang dikonsumsi hanya dengan menggunakan 2 wattmeter. Kemudian bagaimana kalau beban itu terhubung delta? Kalau ini tadi kan terhubung Y atau terhubung bintang, atau sering disebut terhubung Y. Kalau yang ini terhubung delta sekarang. Ini dia bebannya. Tetap sebenarnya digunakan 2 wattmeter di sini. Dan eh, daya yang dikonsumsi sesungguhnya adalah VRB dikali R plus VYR kali IY plus VBY kali IB. Jadi eh, yang dikonsumsi eh, atau pembacaan wattmeter 1 itu adalah P1 ini, kemudian yang pembacaan W2 adalah B2, sehingga total yang dibaca oleh kedua wattmeter adalah P1 plus P2, sehingga kita dapatkan ini dia. Ya. Lanjut, eh, seharusnya penjumlahan VYR plus VBY plus VRB ini seharusnya untuk kondisi setimbang ya harus sama dengan 0. Ya, kalau seperti itu bisa dituliskan menjadi begini. Jadi dengan demikian yang persamaan 728 yang ini itu bisa kita tuliskan, kita akan dapatkan persamaan 729. Oke, jadi eh, ini cara kita mengukur daya yang dikonsumsi oleh beban 3 fasa hanya dengan menggunakan 2 wattmeter. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengukuran daya dengan menggunakan instrumen instrumen transformer. Atau sebelum ke sini ada pertanyaan ini untuk pengukuran daya 3 fasa, baik yang eh, persamaan 3 fasa, apa namanya, pengukuran 3 fasa 3 kawat, lalu yang 3 fasa 4 kawat dengan menggunakan 3 wattmeter. Lalu yang kedua tadi bagaimana kita mengukur 3 fasa, sistem 3 fasa dengan menggunakan 2 wattmeter, baik untuk beban terhubung bintang maupun yang terhubung delta. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya, ini pengukuran daya dengan instrumen transformer. Ini eh, nanti akan kita lihat dengan materi yang selanjutnya, tapi kita baca dulu yang ini ya. Pengukuran daya pada rangkaian tegangan tinggi dan arus tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan trafo potensial atau voltage transformer atau VT, dan trafo arus atau CT atau current transformer, dan menghubungkannya dengan
wattmeter konvensional. Ya, jadi eh, pengukuran daya itu karena memang bisa kita ukur dengan voltmeter maupun ampermeter. Nah, cuma menjadi persoalan di dalam sistem itu kan karena arusnya besar sekali, tegangannya pun besar juga. Nah, jadi kalau dia tegangan sampai kilovolt, arus misalkan sampai 1000 ampere, nggak ada alat ukur ampere meter yang bisa mengukur sampai 1000 ampere, nggak ada. Kemudian eh, nggak ada juga voltmeter yang bisa mampu mengukur sampai eh, 1000 volt, ya, atau bahkan ratus ribu. Berarti ratus ribu volt itu 100 apa ratusan kilovolt. Nggak ada eh, voltmeter yang bisa mengukur itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus mempunyai namanya current transformer. Ini kita harus punya current transformer atau sering disebut dengan CT. Ini adalah disebut juga dengan di bahasa Indonesianya trafo arus. Apa fungsi trafo arus itu? Ini adalah eh, transformator, ini disebut juga dengan trafo ukur. Fungsinya menurunkan arus dari ribuan ampere ke level yang dapat dibaca oleh ampermeter. Emang berapa? Itu hanya di sekitar, ya, sampai, ya, paling sampai 5 ampere, ya. Jadi dari eh, apa namanya 1 sampai 5 ampere. Kemudian eh, kita juga ada punya namanya voltage transformer, atau sering disingkat ini menjadi VT. Nah, ini juga sama. Ini fungsinya, ini menurunkan tegangan dari ribuan volt atau ratusan ribu eh, volt, ya, atau ratus kilovolt, ya, dari tegangan tinggi ke level yang dapat dibaca oleh eh, voltmeter. Emang berapa yang bisa dibaca oleh voltmeter? Ya, tentunya udah dipelajari kemarin waktu membahas ampere meter maupun voltmeter. Itu hanya, ya, maksimumnya di sekitar eh, 1000 volt, ya, atau mungkin 500 volt, tergantung alat ukurnya, ya. Kalau udah di atas itu biasanya udah nggak bisa. Jadi harus kita bawa dia dari level yang tinggi ke level yang dapat diukur atau dipikul oleh voltmeter. Oke, kita lanjutkan dengan lebih detail tentang eh, transformator ukur. Ya. Bentar.
Apakah bisa di apakah bisa terlihat materi yang saya share? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi kita akan membahas tentang trafo ukur tadi. Ini dia. Kita akan membahas trafo ukur ya, yaitu voltage transformer maupun current transformer. Ya. Oke, nah ini kita lihat dulu eh, apa yang dimaksud dengan transformator ya. Nah ini secara konstruksi transformator itu terdiri dari inti, inti trafo, ini intinya, gitu ya. Kemudian ada belitan primer yang sebelah sini disebut dengan belitan primer ini. Kemudian yang ini ada belitan sekunder. Nah ini secara konstruksi seperti itu. Eh, Tetapi bisa juga modelnya seperti yang sebelah kanan ini. Ya, ini intinya, ini inti. Nah, primer dengan sekunder itu saling bertindih ya. Jadi yang bagian dalam ini biasanya ini primernya nih. Kemudian yang sini sekunder. Nah, masalah nanti mana belitan yang lebih banyak, apakah di primer atau di sekunder, tergantung eh, apakah trafo itu akan kita pakai untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, sekarang secara definisi dikatakan di sini transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah level tegangan AC ke level yang lebih tinggi atau ke level yang lebih rendah. Tapi ini harus ditandai ini adalah tegangan AC. Menjadi pertanyaan, apakah trafo bisa menurunkan atau menaikkan tegangan DC? Ada yang bisa jawab? Apakah bisa trafo dipakai untuk menaikkan atau menurunkan trafo apa tegangan DC? Ya, bisa. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk menciptakan flux magnetik butuh arus bolak-balik, Pak. Butuh untuk menghasilkan flux magnetik butuh eh, arus bolak-balik. Ya, oke. Nanti kita lihat ya. Eh, Secara eh, apa namanya rumusnya seperti apa emang kenapa tidak bisa gitu ya kita lihat ya yang pasti jawabannya memang benar tidak bisa ya tidak bisa kita menaikkan maupun menurunkan tegangan DC dengan menggunakan trafo jadi ini hanya untuk tegangan AC. Transformator atau trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik. Ya, transformator atau trafo memegang peranan yang sangat penting dalam pengiriman dan pendistribusian tenaga listrik. Kemudian transformator menaikkan tegangan listrik yang berasal dari pembangkit listrik atau generator hingga ratusan kilovolt untuk ditransmisikan dan kemudian transformator lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220. Ya, jadi dari generator ya, ini generator misalkan ini simbolnya biasanya seperti ini dibuat generator ini ada di gardu induk pembangkit ya. Ini biasanya nanti akan dinaikkan lagi
ke level tegangan. Ini simbol trafo begini di one line diagram. Ya, ini dinaikkan biasanya tegangannya dari 6 sampai 11 kilovolt ini naik nanti ke sampai ke 150 kilovolt bahkan 500 kilovolt gitu ya ditransmisikan. Nanti di gardu induk berikutnya ini diturunkan lagi nih menggunakan trafo lagi turun ke sampai ke 20 kilovolt. Lalu di tiang-tiang listrik itu diturunkan dari 20 kilovolt ini turun ke rumah-rumah ini diturunkan menjadi 220 volt ya. Nah, eh, berarti di sini menggunakan trafo step up namanya. Yang di sini menggunakan trafo step down. Itu penurun. Oke. Jadi ini menaikkan tegangan, yang di sini menurunkan tegangan. Yang di sisi penerima. Oke. Kemudian prinsip dari prinsip dari trafo sendiri ya itu menggunakan prinsip induksi elektromagnetik ya, di mana ini secara prinsipnya. Nah, ini prinsip kerja transformator. Terdiri tadi secara konstruksi ada inti, ada belitan primer, ya, kemudian ada belitan sekunder. Nah, sebuah transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi atau core. Kemudian ketika kumparan primer dialiri arus AC atau bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnet di sekitarnya. Nah, ini dia, fluxnya itu simbolnya ini. Ya. Kemudian eh, mana dia tadi? Kekuatan medan magnet atau densitas flux magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau di primer akan menginduksi gaya gerak listrik atau GGL dalam kumparan kedua atau di sekunder, ya, dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Sedangkan inti besi pada transformator atau trafo pada umumnya adalah kumpulan lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan kegunaannya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Ya. Nah, ini secara prinsip kerja, ya. Nah, ini eh, gambar contoh transformator ya untuk daya kecil ini biasanya ya ini contohnya ya untuk 1 ampere ini terlihat ya trafo kecil. Nah, simbolnya sendiri ini ya. Kemudian rangkaian ekuivalennya untuk perhitungan secara detail ini tadi yang primer, ini yang sekunder gitu ya. Nah, ternyata di dalam eh, trafo sendiri itu pasti ada rugi-rugi akibat rugi-rugi eh, tembaga, ini rugi-rugi belitan ini, rugi-rugi belitan atau rugi-rugi tembaga sering disebut. Kemudian, nah, ini yang ini, yang R-nya itu ini. Tapi pastinya akan ada R karena dia ada belitan, jadi ada L. Itulah yang di sini. Jadi ada Z1 di sana.
Kemudian ini adalah rugi-rugi inti, ya, adanya rugi-rugi di inti. Kemudian ini rugi-rugi di eh, kumparan sekunder. Kalau idealnya tanpa ada rugi-rugi itu ya hanya ini idealnya, ya. Tapi kenyataannya tidak ideal ya. Selalu ada rugi-rugi. Oke. Nah, untuk jenis-jenis transformator sendiri ada beberapa trafo, ya, ada trafo daya atau power transformer. Nah, ini yang biasa yang tadi kita katakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan di gardu induk yang kita sebut tadi ini namanya step up atau transformator step up, kemudian ada transformator step down, ya. Em, Kemudian, nah ini biasanya menaikkan ataupun menurunkan tegangan, ya, tadi dari generator, eh, katakanlah dia di 5 sampai 11 kilovolt, ya, katakanlah ini adalah 10 kilovolt naik ke 150 kilovolt atau ke 500 kilovolt, ya, atau menurunkan dari 150 kilovolt atau 500 kilovolt ke 20 kilovolt. Ya, kemudian yang 20 kilovolt yang distribusi, ini yang ada di tiang-tiang listrik biasanya, ini dari 20 kilovolt turun ke 220 volt. Ini yang kita pakai di rumah tangga, di perkantoran, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada jenis lain lagi disebut dengan testing transformer atau transformator uji. Nah, ini biasanya ditempatkan di laboratorium. Kemudian ini yang tadi kita pakai, apa yang kita bahas tadi, yang tadi kita singgung, ini yang sering kita sebut tadi dengan voltage transformer atau VT. Kemudian ada yang current transformer untuk CT. Nah, ini biasanya dipakai untuk pengukuran. Bisa untuk pengukuran, untuk sistem proteksi juga. Sama ini juga untuk pengukuran atau sistem proteksi. Ya. Nah, ini gambar real dari trafo daya yang ada di Gardu-Indo. Ya, ukurannya sangat-sangat besar, bisa sampai ini bisa dari sini sampai ke sini itu bisa sampai 3 meter. Ya, ini juga tingginya bahkan ya 3 meter sampai 5 meter ini. Ini juga 3 meter sampai 5 meter seperti ini, ya. Jadi eh, sangat-sangat besar. Kemudian yang trafo distribusi ini yang biasa di tiang-tiang listrik. Ini tadi yang menurunkan tegangan dari berapa tadi? 20 kilovolt. Nah, akan turun nanti ke rumah-rumah. Ini yang ditarik ke rumah-rumah ini udah di 220 volt bisa. Gitu, ya. Kemudian untuk current transformer atau trafo arus, ya, kira-kira seperti ini. Dan ini pada umumnya ada di gardu induk ini. Kemudian voltage transformer ini juga ada di gardu induk. Eh, Ini gambar realnya. Itu bisa dibandingkan dengan ketinggian orang tersebut. Ya, dari segi ukuran ya lumayan besar. Ya, ini voltage transformer. Jadi secara prinsip kerja trafo daya, bagian utama satu trafo adalah inti, dua set atau lebih kumparan dan isolasi. Inti trafo terbuat dari lembaran baja silikon, yang satu dengan yang lainnya diisolasi dengan pernis. Kumparan terbuat dari tembaga, oke. Kumparan yang dihubungkan dengan sumber energi disebut kumparan primer. Terus yang satunya adalah sekunder. Bahan isolasi trafo tersusun dari kombinasi bahan dielektrik cair dan dielektrik padat. Oke. Nah,
Kemudian arus beban nol. Ya. Arus beban nol itu maksudnya trafonya tidak dihubungkan dengan beban. Jadi belum ada beban di sebelah kanan atau di sisi sekunder. Jika kumparan primer dihubungkan dengan sumber AC, sementara kumparan sekunder dalam keadaan tidak berbeban, maka kumparan pada primer mengalir arus yang disebut dengan arus beban nol, ya, atau I0. Arus ini membangkitkan fluks bolak-balik pada inti. Fluks bolak-balik ini dilingkupi oleh kumparan primer dan kumparan sekunder. Sehingga pada kumparan timbul gaya gerak listrik atau GGL besarnya berapa? Ini dia besarnya. E1 dihasilkan ini, di E2 dihasilkan ini. Ya. Oke. Kemudian di arus sekunder, ya, jika kumparan sekunder dibebani, maka pada kumparan sekunder mengalir arus sekunder I2. Ya, kalau udah ditutup bagian yang sebelah kanan, dia ini. Jadi ini kalau ada beban akan ada arus mengalir di sini. Tapi kalau ini dibuka, ini diputus, open circuit I2 sama dengan nol, gitu. Jadi arus yang mengalir dari sebelah kiri apa? Hanya masuk karena di sini tidak ada I2 aksen ini tidak ada, hanya ada ke sini. Jadi ini yang disebut dengan I0, ya. Kemudian dengan kata lain arus sekunder menimbulkan demagnetisasi pada inti trafo. Untuk mengimbanginya maka arus di kumparan primer harus bertambah menjadi 1 hingga dipenuhi ini. Gaya gerak listrik yang dibangkitkan pada kumparan menimbulkan medan listrik yang kuat pada isolasi kumparan, teristimewa pada isolasi di sekitaran bilitan kumparan tegangan tinggi. Arus yang mengalir pada kumparan akan menimbulkan rugi-rugi besarnya ini. Ini disebut dengan rugi-rugi tembaga. R-nya itu adalah resistivitas dari kawat belitannya itu. Ya. Kemudian fluks pada inti akan menimbulkan rugi-rugi arus eddy dan rugi-rugi histerisis. Pemanasan karena rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi inti akan menaikkan temperatur isolasi trafo. Ya. Oke, ini nanti bisa dibaca lebih detail. Nah, sekarang kita lihat trafo arus, ya. Pengukuran arus pada jaringan tegangan tinggi tidak dapat dilakukan seperti pada jaringan tegangan rendah. Kenapa? Karena berbahaya bagi operator dan peralatan. Karena apa? Karena arusnya besar. Pada sistem tenaga listrik terdapat relay proteksi yang mengontrol kinerja peralatan sistem tenaga listrik. Diperlukan current transformer atau trafo arus untuk mentransformasikan arus kuat pada jaringan ke suatu nilai arus lemah yang dapat diukur oleh ampere meter dan dimanfaatkan oleh sebagai besaran yang dapat dibaca oleh relay. Kemudian kegunaan trafo arusnya sendiri, pengukuran arus yang besarnya ratusan ampere dan arus yang mengalir dalam jaringan tegangan tinggi. Kemudian dipakai juga untuk pengukuran daya dan energi, karena untuk pengukuran daya kita butuh besaran arus, kemudian kita butuh juga besaran tegangan, ya. Jadi dipakai untuk pengukuran daya. Kemudian dipakai juga untuk keperluan proteksi. Maksudnya proteksi apa? Proteksi itu misalkan kalau ada gangguan, sistem harus diputus. Gangguan itu seperti apa? Misalkan kalau terjadi short circuit, terjadi misalkan saluran listrik itu terhubung ke tanah, maka itu harus segera diputus karena bisa mengakibatkan rusaknya sistem karena arus sangat besar, gitu ya. Jadi korslet istilahnya, ya, kalau bahasa awamnya, ya. Terjadi short circuit, gitu ya. Nah, itu harus diputus itu biasanya. Nah, memutus itu apa? Circuit breaker namanya. Nanti akan dibahas di mata kuliah lanjutan yang lain. Tapi intinya itu dikendalikan oleh namanya relay. Relay akan mendeteksi kalau ada gangguan. Nah, cuma persoalannya ya arus yang masuk ke relay itu harus kecil. Jadi perlu diturunkan dulu menggunakan trafo arus. Nah, ini contoh-contoh gambar current transformer.
Ini untuk tegangan rendah, ini tegangan medium, ini tegangan tinggi. Jadi prinsip trafo arus sendiri, jadi dia menghasilkan arus itu di sekunder di 1 sampai 5 ampere ini. Ya, ini alat ukur di sebelah sini menjadi bebannya itu adalah alat ukur ataupun relay. Ya. Oke, prinsip kerja trafo arus sama dengan trafo daya satu fasa yang tadi kita bahas. Tetapi jika pada kumparan primer mengalir arus I1, maka pada kumparan primer timbul gaya gerak magnet sebesar N1I1. GGM ini akan memproduksi flux pada inti. Nah, ini masih sama ini dengan yang sebelumnya, dengan trafo daya satu fasa tadi. Flux ini membangkitkan GGL pada kumparan sekunder. Jika terminal kumparan sekunder tertutup, maka pada kumparan sekunder mengalir arus I2. Arus ini menimbulkan gaya gerak magnet N2I2 pada kumparan sekunder. Kemudian jika trafo dianggap ideal, maka berlaku ini dia kalau ideal. N1 I1 sama dengan N2 I2 sehingga berlaku rumus ini. Ya. Tetapi pada kenyataannya nggak mungkin secara praktisnya seperti ini. Kenapa? Karena ada pengaruh rugi-rugi inti, rugi-rugi tembaga juga tadi. Tegangan pada terminal sekunder V2 tergantung pada impedansi peralatan jet 2 sehingga dapat ditulis ini. Ya. Jika tahanan dan reaktansi bocor kumparan trafo dinyatakan dalam impedansi internal jet I, maka gaya gerak listrik pada kumparan sekunder harus lebih besar V2 agar rugi-rugi tegangan pada impedansi jet I dapat dikompensasi. Nah, ini berlaku rumus yang ini. Oke. Nah, ini eh, berapa GGL yang dihasilkan di sekunder, ini adalah besarannya. Jadi 4,44 dikalikan frekuensi. Frekuensi biasanya diketahui kalau di kita itu adalah 50 Hz. Kemudian N2 ini adalah belitan di sekunder. Kemudian fluxnya, flux magnetnya yang ini. Ya. Oke. Nah, jadi perbedaan trafo daya dengan trafo arus apa? Ini perbedaannya. Jumlah belitan kumparan primer sangat sedikit, tidak lebih dari 5 belitan. Arus primer tidak dipengaruhi oleh beban yang terhubung pada kumparan sekundernya. Semua beban pada kumparan sekunder dihubung seri. Terminal sekunder trafo harus tidak boleh terbuka, harus selalu tertutup kalau tidak ada bebannya. Ya. Nah, ini kalau untuk trafo tegangan, ini secara gambar realnya seperti ini. Ya. Jadi dia selalu trafo step down. Tidak ada trafo tegangan itu step up. Kenapa? Karena memang peruntukannya adalah untuk menurunkan tegangan dari level yang tinggi ke level alat ukur eh, apa namanya voltmeter. Ya. Nah, untuk jenisnya sendiri ini ada jenis trafo tegangan magnetik, kemudian ada trafo tegangan kapasitif namanya. Oke, saya pikir sih untuk mata kuliah ini tidak usah harus sampai ke sini. Ini bisa dipelajari nanti di mata kuliah lanjutan ini namanya TTK. Oke. Jadi intinya sebenarnya eh, trafo arus maupun trafo tegangan ini dibutuhkan untuk menurunkan tegangan dari level yang tinggi dan arus yang tinggi ke level yang bisa diukur oleh voltmeter maupun ampermeter. Ya. Dan itu dipakai untuk nantinya pengukuran itu macam-macam, bisa dipakai untuk apa namanya eh, pengukuran daya atau bisa juga dipakai itu untuk mengendalikan sistem di mana kalau terjadi gangguan eh, misalkan arus sorry tegangannya sudah tidak di level yang benar, sistem harus diputus seperti itu. Ya, sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan untuk trafo arus maupun trafo tegangan. Yang saya harapkan nanti
adik-adik mahasiswa mencari materi-materi lain di internet sangat-sangat banyak untuk bisa memahami apa sih trafo arus, apa sih trafo tegangan. Gitu ya. Yang pasti kenapa sampai ke sini kita tadi belajarnya karena memang dibutuhkan ini untuk pengukuran daya. Jadi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan sampai di sini. Ini udah jam 9 malam nih ya. Oke, baik. Eh, kita lanjutkan minggu depan kalau begitu. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan minggu depan kita bisa kuliah eh, di sore harinya, tidak malam-malam seperti ini. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu eh, minggu depan. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam, Selamat malam, Pak. Pak.